Perkenalkan, nama saya Suprin Turnip NPM 230090012. Saya akan menjelaskan tentang tata kelola manajemen risiko rantai pasok dan risiko fluktuasi harga komoditas pada PT Indofood. Pendahuluan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia dengan rantai pasok yang luas dan kompleks. Dalam menjalankan operasionalnya, Indofood sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku utama seperti gandum, gula, minyak kelapa sawit, susu, dan jagung. Oleh karena itu, dua risiko utama yang perlu dikelola secara serius adalah risiko rantai pasok dan risiko fluktuasi harga komoditas. 1. Finansial. A. Risiko rantai pasok. Penjelasan, ketergantungan pada pemasok bahan baku utama, seperti gandum, minyak kelapa sawit, atau gula, dapat menyebabkan peningkatan biaya apabila terjadi gangguan pasokan. Contoh, keterlambatan pengiriman gandum impor karena konflik geopolitik menyebabkan peningkatan biaya produksi. B. Risiko fluktuasi harga komoditas. Penjelasan, kenaikan mendadak harga bahan baku utama akan meningkatkan biaya produksi dan menekan margin laba. Contoh, lonjakan harga minyak kelapa sawit di pasar global menyebabkan biaya produksi mie instan meningkat tajam. 2. Kepatuhan. A. Risiko rantai pasok. Penjelasan, pemasok tidak memenuhi standar sertifikasi pangan, lingkungan, atau hak tenaga kerja yang diatur pemerintah. Contoh, pemasok tepung tidak memiliki sertifikat BPOM atau sertifikasi halal, menyebabkan penarikan produk dari pasar. B. Risiko fluktuasi harga komoditas. Penjelasan, manipulasi atau pelanggaran aturan dalam pembentukan harga komoditas oleh mitra atau pihak ketiga. Contoh, pemasok melakukan markup harga ilegal atas gula di luar harga pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3. Strategi. A. Risiko rantai pasok. Penjelasan, tidak tersedianya alternatif pemasok membuat Indofood tidak fleksibel menghadapi gangguan rantai pasok. Contoh, ketergantungan pada satu pemasok gandum dari Australia menyebabkan operasional terganggu saat terjadi kebakaran hutan di sana. B. Risiko fluktuasi harga komoditas. Penjelasan, ketidakmampuan perusahaan menyesuaikan strategi bisnis terhadap perubahan harga bahan baku utama. Contoh, tidak adanya strategi hedging menyebabkan biaya naik drastis saat harga tepung melonjak. 4. Fraud hukum. A. Risiko rantai pasok. Penjelasan, pemasok menyuap pihak internal untuk meloloskan bahan baku berkualitas rendah. Contoh, oknum di bagian pengadaan menerima suap dari supplier minyak goreng untuk menutupi kualitas yang buruk. B. Risiko fluktuasi harga komoditas. Penjelasan, manipulasi kontrak pembelian komoditas oleh oknum internal demi keuntungan pribadi. Contoh, karyawan bagian pembelian melakukan markup harga jagung dengan supplier fiktif. 5. Operasional. A. Risiko rantai pasok. Penjelasan, gangguan distribusi akibat cuaca buruk, mogok kerja, atau keterlambatan logistik. Contoh, banjir menyebabkan kontainer berisi bahan baku tertahan di pelabuhan, menghambat produksi. B. Risiko fluktuasi harga komoditas. Penjelasan, ketidakpastian harga membuat perusahaan kesulitan mengatur jadwal produksi dan stok. Contoh, harga susu yang berubah-ubah membuat bagian produksi harus sering mengatur ulang formula produk. 6. Likuiditas. A. Risiko rantai pasok. Penjelasan, kenaikan biaya pengiriman dan pembelian bahan baku membuat kebutuhan kas meningkat. Contoh, perusahaan harus membayar di muka karena supplier tidak menerima pembayaran tempo, sehingga arus kas terganggu. B. Risiko fluktuasi harga komoditas. Penjelasan, harga bahan baku yang meningkat menyebabkan Indofood harus mengeluarkan kas lebih besar dalam waktu singkat. Contoh, untuk membeli stok minyak sawit sebelum harganya naik lebih tinggi, Indofood harus menguras kas lebih besar. 7. Pasar. A. Risiko rantai pasok. Penjelasan, gangguan pasokan menyebabkan keterlambatan produk ke pasar dan kehilangan pelanggan. Contoh, keterlambatan pengiriman mie instan ke daerah timur Indonesia menyebabkan konsumen beralih ke kompetitor. B. Risiko fluktuasi harga komoditas. Penjelasan, kenaikan harga produksi berdampak pada kenaikan harga jual, mengurangi daya beli konsumen. Contoh, harga mie instan naik karena bahan baku mahal, mengakibatkan penurunan penjualan. 8. Kredit. A. Risiko rantai pasok. Penjelasan, pemasok atau distributor gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau pengiriman. Contoh, distributor bahan baku utama mengalami kebangkrutan dan tidak bisa memenuhi kontrak pengiriman.
B. Risiko fluktuasi harga komoditas. Penjelasan, Indofood memberi kredit pembelian ke supplier saat harga bahan naik, namun supplier gagal membayar. Contoh, supplier kelapa sawit tak mampu membayar pinjaman karena penurunan drastis harga jual. 9. Kepatuhan. A. Risiko rantai pasok. Penjelasan, perusahaan tidak memenuhi regulasi internasional tentang kelestarian dan etika pemasok. Contoh, Indofood dikritik karena menggunakan pemasok minyak sawit yang terlibat deforestasi. B. Risiko fluktuasi harga komoditas. Penjelasan, tidak mematuhi kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi komoditas pangan. Contoh, Indofood dikenai sanksi karena menjual mie instan di atas batas harga eceran tertinggi saat harga bahan baku naik. Kesimpulan, PT Indofood menghadapi risiko rantai pasok dan fluktuasi harga komoditas yang berdampak luas pada operasional dan keuangan. Dengan identifikasi dan pengelolaan risiko yang tepat berdasarkan kategori, perusahaan dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis secara efektif. Referensi 1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 2023. Laporan tahunan 2023. Diakses dari https://www.indofood.com. 2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti. 2022, Laporan Tahunan Perdagangan Komoditas Indonesia. 3. Otoritas Jasa Keuangan, OJK. 2021, Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. 4. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2023, Data Perkembangan Harga Komoditas Pangan Pokok. 5. Harian Kontan. 2023, Harga komoditas naik, beban produsen mie instan meningkat. Diakses dari https://www.kontan.co.id. Sekian hasil dari presentasi saya, jika ada salah kata mohon maaf, terima kasih.